Oke, Sobat Bujang, tadi kita sudah bahas apa itu depresi, penyebab depresi, ciri-ciri depresi. Sekarang kita akan bahas macam-macam gangguan depresi. Ada berapa macam tuh Ada gangguan depresi? dua nih, Major Depressive Disorder, ditandai dengan kondisi emosi sedih dan kehilangan kemampuan untuk menikmati aktivitas yang biasa dilakukan. Yang kedua adalah Dystemic Disorder, merupakan gangguan depresi yang kronis. Individu yang didiagnosis mengalami distemik mengalami kondisi depresi lebih dari 10 waktu dari Separuh waktu dari minimal 2 tahun. lama juga ya teman-teman, sampai 2 tahun. Jadi iya, jadi pokoknya ciri-cirinya sedih tadi tuh ya, sedih. Makanya judul kita kan sedih berkepanjangan, awas depresi, hati-hati ya kan. Jadi distimik ini yang paling parah ya kayaknya ya, karena lebih dari separuh waktu minimal 2 tahun, 2 tahun. palingnya setahun. Ya. Minimal. Ada nggak yang sampai setahun depresi ya? Ada. Gue sih 2 tahun waktu itu ya. Kayaknya kayak Gue melekat gitu distimik ya. juga berarti ya. Iya, gue 2 tahun gue tuh kagak ngapa-ngapain. Bingung juga. Oke, berikutnya apa nih? Kita udah tahu macam-macamnya nih. Oke, berikutnya nih teman-teman, resiko yang timbul akibat depresi itu adalah keinginan untuk mengakhiri hidup, sulit tidur atau gangguan tidurnya terganggu, gangguan interpersonal, gangguan dalam pekerjaan, gangguan pola makan, dan perilaku merusak diri. Oh, aduh. Merusak bahaya itu. Iya, Jangan, nggak perilaku boleh. merusak diri ya. Takutnya Teman-teman merusak tahu lah barang-barang gimana. berharga. Ini depresi juga nggak sih tuh? Misalkan Enggak sih kalau kata gue. banting handphone. Oh, bisa jadi. Gitu kan ada. Tapi sayang juga kalau dibanting. Laptop apalagi. Kulkas lu banting, ngeri kan. Kalau itu kata gue emosi yang bisa dikontrol sih kalau bukan depresi. Gue rasa Kalau dia udah banting-banting. sangat putus asa kali ya. Udah sangat akhirnya frustasi. menyerah, akhirnya dia dengan tindakan seperti itu dilakuin. Betul. Jadi merusak ya. Merusak. Nah kan ini perilaku merusak gitu. Tapi bisa juga perilaku merusaknya merusak diri kayaknya. Benar. Ya kan? Jadi Kayak misalnya merusak diri tuh nggak selalu dari alkohol atau narkoba ya teman-teman. Kayak tapi misalnya paling kita banyak begitu. minum kopi, minum Berlebihan. yang manis Iya. berlebihan bisa Bisa itu merusak diri. Makan jadi makannya banyak berlebihan. kan. Makan junk food ya kan. Bisa. Terus Gangguan gangguan pola tidur makan. juga bisa tuh. Gangguan tidur. Nggak tidur gara-gara mikirin depresinya. Bisa Atau tidur berlebihan. Iya, tidur Ya, berlebihan kayak gua bisa. tadi. Tidur kurang tidur juga bisa Bisa. nih gitu. Bisa kelebihan tidur juga ya. Iya. Gangguan Bisa pola juga. makan juga tuh. Nggak nafsu makan ya kan ini namanya depresi kan bisa nggak nafsu makan, bisa juga makannya malah banyak. Nah, jadi banyak. Makanya balikannya. Gangguan interpersonal nih. Ya, gimana tadi sama Om lo nih? Ada gangguan nggak jadinya nih akibatnya nih? Ya akhirnya aku sendiri jadi gak enakan. Gangguan hubungan terus sama ompu ini. antar manusia. Terus gangguan apa tadi? Gangguan ini tadi pekerjaan, dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan juga ya pasti ya. Ya Nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Nggak konsen ya. Mau bikin proyek yang kuat apa tahan lama kan dari fondasinya waktu itu. Kena air hujan harusnya jangan sampai kena air hujan, kena air hujan akhirnya. Seperti itu berantakan pekerjaan juga. Oh, udah kena gangguan. Kebetulan pekerjaannya apa? Bujang tadi pada saat itu pengawas proyek. Mandor dong. Mandor. Langsung jadi mandor. Gara-gara omnya nih gue rasanya sih. Makanya dia pikir nepotisme kan. Nepotisme juga ya. Iya, mandor tanggung jawabnya gede, men. Ya kan Bujang, tanggung jawabnya besar. Bujang 3D jadi mandor, mantap. Tapi kalau lo kerja lagi, lo mau nggak jadi mandor lagi? Iya, mau lah. Oh ya. Mau. Enak ya tinggal nyuruh-nyuruh ya. Iya. Nih. Bos kecil. Mandor bos kecil. Gangguan interpersonal, iya gue juga begitu. Sama yang tadi gue bilang yang terakhir tuh. Diblokir WA gue. Gue minta maaf gue diblokir WA gue. Semua, sampai Instagram segala diblokir. Ya udah deh. Hilang dah sampai sekarang dah. Nggak bisa ini lagi.
Gimana cara ngatasinnya nih? Nah, Gimana? Yang pertama, cara mengatasi depresi yang pertama melakukan pola hidup teratur dengan istirahat cukup. usaha cukup. Berapa 6 jam? sampai 8 jam sehari Iya. dapat menurunkan tingkat depresi. Yang kedua, pola makan seimbang agar stamina tubuh terjaga. Iya. Yang ketiga, olahraga dan rekreasi nih penting nih. Hmm. Adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya depresi. Yang keempat, sikap hidup yang positif. Dengan berpikir rasional dan objektif akan mencegah gejala depresi. Tapi yang paling penting dari semua itu kita konsultasi dengan ahlinya. Jiwa. Bener nggak? Masih ada lagi nih lagi yang kelima. Ya sabar, bukan dulu. Oh ya, ini semua memang penting, ya kan? Tapi yang lebih penting lagi itu tadi kan, harus ketemu ahlinya dulu. Kalau Psikiater, psikolog, psikiater dan psikolog atau datang klinis KPSI. bisa juga. Langkah awal tuh, langkah awalnya. Bisa juga. Jadi nanti dengan psikiater dikasih obat apa nih kita? Kalau antidepresan, ya kan? Kalau psikolog klinis nanti bisa digali sumber-sumber depresinya, menanganinya. Jangan lupa, ya kan? Oke, tadi lu bilang ada lagi. Yang kelima nih. Bujang ini aja dah, bujangnya nih gantian. Oke, yang nomor 5, memiliki planning yang rasional dalam hidup dan dapat menerima kondisi yang tak mungkin dapat diubah. Itu tadi tuh, kondisi yang tidak mungkin tidak dapat diubah, itu yang paling sulit kayaknya kita menerima ya. Waktu lu nggak jadi nyusul itu gimana? Lu bisa menerima nggak kondisi? Ya bisa sih. Tapi ya waktu itu ya sempat nangis juga, sedih kali nangis ke. Diawali dengan kesedihan. Iya. Jadi perasaan aja nangis. Waktu di bis menuju Pekalongan tuh nangis. Sedih jadinya. Udah beli tisu kan? Tisu nggak? Kalau kayak kondisi kita gimana nih? Kalau sekarang kita mengalami skizofrenia. Ya, udah nggak mungkin diubah itu. Nggak mungkin diubah juga. Saya bilang, mungkin bisa menerima belum nih para bujang? Mungkin ada gejala-gejala yang timbul itu ya kayak pusing gitu, Pak. Bujang klinis kayak pusing gitu. Terus ya masuk angin kali lu, pusing. Belum makan. Mata itu warnanya merah ya. Bukan merah, kuning. Halusinasi gitu kan timbul kayak mungkin kayak seperti itu kali ya. Bagaimana sih? Masih ada? Masih ada. Tadi malam juga kena juga, makanya tidurnya agak malam tadi malam. Makan kangkung biar ngantuk. Kelinci dong. Terus ya, cara mengatasi depresi, memiliki kerabat atau sahabat yang dapat sewaktu-waktu saling berbagi dan saling membantu. Dia peran KPSI ini di sini. Inti segala inti, ya kan? Ngapain kita di KPSI? Ada program apa? Peer support. Support. Penting banget tuh ya. Setiap bulan minggu ketiga, ya kan? Terus memiliki me time atau alias waktu untuk diri sendiri di antara kesibukan yang padat. Me time kayak hobi bisa. Bukannya minuman itu ya me time ya, yang teh ada es krim bukan ya? Apaan sih? Jangan nyebut merek. Tapi tahu aja ntar kita dipromosiin, men. Endorse. Apalagi? Terus lakukan kegiatan seperti spa, meditasi, yoga, dan relaksasi. Ini gue ngalamin di rehab, ada yang namanya meditasi sama relaksasi. Itu benar-benar kalau dilakukan rutin gitu ya, terus fokus, konsentrasi, benar-benar bersungguh-sungguh, itu beneran bisa membantu meredakan depresi. Otak jadi fresh itu. Ya, pakai meditasi, pikiran, dengar musik tenang selama 20 menit, gerakan-gerakan kecil gitu. Boleh juga nih, kayak kapan-kapan kita diajarin meditasi. Dan terakhir, mengembangkan kehidupan spiritual. Ini yang paling penting. Berdoa ya. Ibadah. Rajin ibadah. Berdoa dan rajin ibadah. Tapi jangan kebanyakan. Apa yang berlebihan nanti jadi lebih. Jadi luber. Berlebihan jadi luber. Balance. Yang penting harus balance. Depan dengan duniawi dengan surgawi. Dunia dan surgawi. Emang lu udah pernah ke surgawi? Ngeri juga nih. Oke nih. Oke, kayaknya sampai di sini aja ya bahasan kita ya. Tapi sebelumnya ada yang menarik di depan laptop ini. Apa nih? Mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia?
Scan me. Scan, nanti keluar ya. Ada juga artikel tentang depresi di media sosial KPSI. Atau ini mau dukung KPSI dengan berdonasi, boleh di scan yang ini. Scan yang itu ya. Jangan scan mukanya Bujang Kribo, gak bakal keluar. Oke, siap. Oke. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya jadi tentang depresi ini. Simpulannya kalau depresi itu kalau kita sudah mengalami kita harus konsul ke psikiater atau psikolog secepatnya, nggak boleh ditunda-tunda. Itu yang paling penting ya. Kalau udah merugikan diri sendiri dan orang sekitar juga ya. Yang mengganggu aktivitas kita juga. Tadi kan ada gangguan dalam misalnya pekerjaan, sekolah, relasi sama orang lain. Ya. Dan yang paling mencirikan depresi ini tadi ya, sedih ya. Sedih, perasaan sedih. Sedih, berkepanjangan. Apalagi tadi putus asa juga tidak berarti. Lesu, letih. Aduh, pokoknya jangan sampai daya. Oke, sekian dulu episode kali ini ya. Kita akan lanjut lagi nanti Di episode selanjutnya. Ya, kita akan bahas kalau topik-topik sahabat seputar Engkau Bujang juga. ingin komen, silakan komen di Komentar, link komentarnya. Boleh juga pengalaman depresinya ya. Iya. Sharing Sharing. dengan para bujangs. Boleh banget. Ide tema kali mungkin bagi Usulan. usulan. Boleh juga. Usulan. Tulis aja di komen yang mau para bujang bahas gitu. Jangan lupa di like, share dan subscribe ya teman-teman. Yang loncengnya juga boleh dipencet ya. Ya, Jadi nanti kalau ada notifikasi. kalau kita premier ya tayang perdana muncul. Oke. Terakhir kita ucapin salam sehat jiwa ya buat sahabat bujang, sobat bujang. 1, 2, 3, Salam sehat jiwa.